dapat mendahului huruf yang menunjukkan makna kekhususan atau tertentu. Ya, yaitu alif lam apa? At-ta'rif. Alif lam pada ta'rif, ya. Menunjukkan kekhususan. Maksudnya apa? Antuna bisa nanti belajar bahasa Arab ya. Ya, Antuna mengetahui apa sih maksud dari alif lam ta'rif, kekhususan di sini apa? Ya, silahkan belajar bahasa Arab. Nah, setelahnya diikuti isim. Apa itu isim? Kata benda ya. Hamzah wasol yang mengawali isim dibaca fathah. Kayak Allahu, Al-Kitabu, Al-Ardu. Jadi hamzah wasol yang dibacanya fathah itu ketika berada di alif lam ta'rif. Hamzah wasol tidak tampak baik dalam penulisan ini kepencet. Afwan. Kelewat ya. Ya, hamzah wasol tidak terbaca pada penulisan maupun tatbik, yaitu pelafalan pada alif lam ta'rif ini jika ya ketika isimnya itu diikuti lam kasroh. Lam apa? Lam kasroh sini lam jar. Apa itu lam jar? Ya, ada di nahwu ya, di bahasa Arab lagi. Nah, contoh innalil muttaqina mafaza. Nah, itu sebenarnya al muttaqin. Kemudian ketambahan lam jar di sini jadinya lil muttaqin. Nah, kemudian ketika huruf jar berada di awal isim yang memiliki alif lam ta'rif, pokoknya apapun huruf jarnya, maka hamzah wasol itu tidak dilafalkan, namun tetap ditulis. Ya, nggak apapun ya, pokoknya ada beberapa keadaan. Kalau yang diawali lam, ya, kalau huruf jarnya itu lam, kemasukan lam ke alif lam ta'rif, maka hamzah wasolnya tidak tertulis lagi. Terbaca tidak, tertulis juga tidak. Tapi kalau misalnya huruf jarnya ini selain lam, ya, maka tetap tertulis ya bersambung dengan huruf jarnya tapi tidak diucapkan ya. Seperti ya muru nabil munkari. Jadi bukan bi al munkari, tidak, tapi bil munkari. Nah, di buku seterusnya ini langsung disimpulkan dari materi yang 1, 2, 3, yaitu tentang hamzah wasol bertemu fiil, ketemu isim, dan ketemu huruf. Jadi kesimpulannya, harokat hamzah wasol yang dibaca dhammah itu hanya pada fiil atau kata kerja. Jika apa? Jika huruf ketiga pada harokat fi'il tersebut berharokat dhammah asli, itu baru hamzah wasl dibaca dhammah. Pria sorry wadah ini. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Ngilunya. Kemudian hamzah wasl itu dibaca fathah hanya pada huruf atau maksudnya alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif itu yang alif lam syamsiyah, qamariyah ya. Kemudian harokat hamzah wasol itu dibaca kasroh pada isim. Hanya pada isim ya. Ini kepencet terus ya sama anak. Astagfirullahaladzim. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Bisa dipahami. Nah, ini bahasa Arabnya ya. Ini di buku Taisir Rahman. Sama pembahasan tentang hamzatul wasli fil huruf. Wa tadkhulu ala harfil lam fi al-ta'rif faqat. Ada faqatnya saja. Jadi ya huruf ini ketika hamzah wasalnya ini ya di alif lam ta'rif saja, seperti wasyamsi wadduhaha, ni asyams ini, wal qamari idza talaha. Nah, kemasukan alif lam. Ya, kemudian harakatul bad'i biha, bagaimana kita cara memulai harokat tersebut? Harokat kita memulai apa ya? Membaca hamzah wasal itu al-fathu daiman, selalu dibaca dengan fathah. Kenapa? Di suhulatil fathati wa kasatu duraniha. Jadi lebih memudahkan ketika mengucapkannya, lebih mudah ya. Kalau misalnya karena fathah itu lebih mudah diucapkan gitu. Wa tuhzafu hamzatul wasli lafzan wa khattan, dan
Hamzah wasal itu dihapuskan baik secara lafaz maupun penulisan ya di dalam ta'rif ini, dari lam ta'rif ini kalau kemasukan lam jar sudah dibahas tadi ya. Seperti dirru'ya, lil muttaqin, lil ladzina. Misal qaulihi ta'ala seperti pada firman Allah Ta'ala ini juga ayatnya sama innal muttaqina faza summa in kuntum lirru'ya ta'burun. Terus juga lilladzina ahsanul husna wa ziyadah ya. Wadzalika bi khilaf dukhul baqiyatul hurufil jar ya. Dan berbeda halnya jika kemasukan sisa dari huruf jar yang lainnya selain lam jar ya. Pokoknya ada ba, ada fa dan lainnya, ada kaf ya. Alaiha fa innaha hina idzin tuhdhafu lafzan wa tathbutu khattan. Jadi kalau kemasukan huruf jar yang lain, sisa dari huruf jar yang lainnya selain lam, maka yang terhapus itu hanya secara lafaz saja, tapi kalau secara penulisan masih tertulis seperti bil akhirat. Nah, ini ketemu ba ya. Jarnya ini ba, bil akhirat. Ini juga ketemu ba, bil ghaibi. Masih tertulis ya hamzah wasalnya, cuman tetap tapi nggak diucapkan. Tuh, minal, ini pakainya minal. Minal kitabi. Kemudian ini huruf jarnya fil hayati. Misal qaulihi ta'ala seperti pada firman Allah Ta'ala wa bil akhirati hum yuqinun. Surah Al-Baqarah, kemudian ada lagi di surat lain lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini ada dua nih contohnya. Fil hayati sama fil akhirah, fil hayati dunya. Nah, al-faidah di sini ada faidah. Apa itu faidah akhwat? Faidah ya. Faidah. Waradat kalimat al-aikah ya fi arba'ati mawadhi' fil Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an coret ya. Di dalam Al-Qur'an terdapat kata al-aikah. Ada nggak antum pernah dengar kata al-aikah di dalam Al-Qur'an? Terdapat 4 kata ya al-aikah di dalam Al-Qur'an. Maudhi'an maudhi'an itu apa? Ini agak susah ya karena nggak pakai file, dia agak mundar-mandir. Maudhi'an bi isbat hamzatul wasl qabla lam sakinah. Ini ada 2 ya pembagiannya. Maudhi'an. Astagfirullahaladzim. Maudhi'an bi isbat hamzatul wasl qabla lam sakinah wa maudhi'an bi hasbi hamzatul wasl. Jadi di kalimah al-aikah akhwat ya. Pokoknya di dalam Al-Qur'an ada 4 kalimat al-aikah. Kemudian kedudukan 2 kata al-aikah ini dalam Al-Qur'an itu hamzatul waslnya ini tertulis sebelum lam. Kemudian 2 kata lainnya yang dari 2 kata al-aikah lainnya di dalam Al-Qur'an itu hamzah wasalnya terhapuskan. Jadi kayak tidak tertulis. Jadi ada 2. Nah, contoh nih. Wahuma ya, yang kita bahas yang ini dulu yang mana ada tertulis di Al-Qur'annya hamzah wasalnya di kata al-aikah. Huma sama di surah Al-Hajar ya. Apa surah Al-Hajar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Nah, ini tertulis nggak hamzah wasalnya? Tertulis ya. Kemudian di surat Qaf ya. Wa ashabul aikati wa qaumu tubba'. Nah, ini al-aikahnya di sini hamzah wasalnya juga tertulis. Fataqra'u ashabul aikah bada'an wa waslan li jami'il qura'. Untuk yang ayat ini akhwat, ashabul aikah, ini nggak boleh dipisah katanya. Jadi kalau kita mau memulai bacaan ini, harus mulai dari ashabul aikah, wasal juga tetap terbaca ashabul aikah. Ini sudah disepakati ahlu qurra, karena memang maknanya adalah ashabul aikah. Apa ashabul aikah itu apa? Agak ngilu ini sariwan. Tahu ashabul aikah nggak? Akhwati di mana? Belum tahu, Ustazah. Belum tahu.
Belum tahu, Ustazah. Baik. Sebentar ya. Agak ngilu sekali nih busnya. Ada di surat Qaf mengenai Ashabul Aikah. Ashabul Aikah itu penduduk Aikah ya. Penduduk Aikah, kisahnya seperti apa? Antum bisa cari ya. Karena Ana belum tahu juga detailnya penduduk Aikah, kisahnya penduduk Aikah. Jadi, kita bisa cari bersama-sama ya. Kita pelajari tentang sejarah ya. Nah, kemudian yang kedua, ada dua lokasi di Al-Quran. Ada dua kata di Al-Quran lagi yang Al-Aikah juga, tapi Hamzah wasalnya dihapus. Huma, ya, keduanya ada di pertama di surah Asy-Syu'ara ayat 176. Kadzdzaba ashabul aikah. Iya benar. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Lihat di sini. Hamzah wasalnya nggak ada ya. Kadzdzaba ashabul aikah. Ini hamzah wasalnya nggak tertulis ya nggak. Kemudian ada di surat Shad ayat 13. Wa samudu wa qaumu lutin wa ashabul aikati ulaikal ahzab. Astagfirullah. Alhamdulillah. Nah ini lihat aikah di sini hamzah wasalnya tidak tertulis ya akhwat. Ala i'tibar suqutiha waslan. Nah, sebentar. Amma fi halatil bad'i. Nah, ini kan al-aikah ini dibaca ashabul aikah. Ini kan hamzah ini kita baca kalau wasal ya akhwat kayak gini. Nah, kalau misalnya kita ingin memulai di kata itu gimana? Nah, amma fi halatil bad' faqad ikhtalafal qurra fi dzalik. Jadi kalau kita ingin memulai di dua kata yang ini al-aikah di dua ayat di dua surat ini ada ikhtilaf. Ikhtilaf apa? Ada perselisihan ulama qurra di dalamnya tentang ini. Fa ba'dul qurra minhum Hafs ata bihamzatul wasl liyutawassalu biha linnukti billam as-sakinah. Faqara'a Hafs 'inda al-bad al-aikatu al-aikatu al-aikati. Jadi yang pendapat pertama ya akhwat, sebagian ulama qurra yaitu dari Hafs ya. Salah satunya dari riwayat Hafs menambahkan hamzah wasl ketika kita ingin memulai kata ini agar kita bisa mengucapkan lam sukunnya katanya. Makanya Hafs memulainya dengan membacanya dengan memulai bacaannya itu dengan al-aikat al-aikati al-aikati. Kemudian sebagian ulama qurra lainnya membacanya dengan lamnya itu difathahkan karena katanya hamzahnya ini sudah dihapuskan, maka mereka membacanya dengan laika laika begitu. Ini sekedar intermezzo. Ya, sekedar pengetahuan saja. Ini kenapa Anda tambahin lagi ya? Gak apa-apa. Nah, di sini ada awalan fil harf. Tadkhulu hamzatul wasl fil harf min al-alif ta'rif faqat. Udah nggak perlu Anda jelasin sama ya. Sawaun kana lazima aw ghairu lazima wa takunu qiyasiyah wa la tujad fi ayyi harf akhar. Maksudnya apa akhwat di sini? Hamzatul wasl itu hanya masuk kepada alif lam ta'rif ya. Yang huruf ini ya. Yang huruf ini hanya di lam ta'rif saja. Baik itu dia bentuknya lazima atau ghairu lazimah. Siapa yang bisa menjelaskan maksud lazima atau ghairu lazimah di sini? Ada yang tahu maksudnya apa, akhwat? Mungkin yang pernah belajar bahasa Arab ya. Alif lam ta'rif lazimah sama ghairu lazimah. Ada yang tahu? Kayaknya Anda pernah jelasin juga di bab semester kemarin ya. Alif lam syamsiyah, qamariyah lazimah sama ghairu lazimah. Udah nih.
Yang bisa dipisah sama yang tidak, Ustazah? Iya, benar. Yang tidak bisa dipisah dari isim itu apa? Yang mana namanya, istilahnya? Yang lazimah, Ustazah. Lazimah ya, kayak allati, allazi. Ini kalau dipisah alif lamnya, kalau zi doang nggak ada artinya, ti doang nggak ada artinya. Jadi nggak bisa dipisah alif lamnya ya. Kalau ghairul lazimah berarti yang bisa dipisah. Ardun bisa, al-ardu bisa. Syamsun doang bisa nggak pakai alif lam asyamsu. Tapi kalau allati, allazi, kalau kita hilangkan alif lamnya nggak ada artinya. Kalau zi doang nggak ada, ti doang nggak ada. Ya, bisa dipahami lagi nanti di kelas bahasa Arab. Fataqulu qiyasiyah, dan dia ini pasti beraturan ya, bentuknya pasti seperti itu, al ya. Alif lam nggak ada yang ngaco lah, pasti beraturan qiyasiyah. Ada kaidahnya gitu, kaidahnya beraturan gitu, nggak simaiyah. Wala tujad fi ayyi harfin akhar, dan tidak ada di huruf yang lain. Ya, tidak ada di huruf yang lain. Jadi nggak ada hamzah wasl bertemu huruf yang lain, nggak ada. Cuma ada di alif lam ta'rif. Nah, ini udah dijelaskan. Ini juga al-fathu daiman ya, harakatul bad'i bi hamzatul wasli fil hurufi al-fathu daiman ya. Kalau Anda jelaskan, di sini ada kepencet lagi. Mulahadzat ya. Mulahadzat di sini adalah catatan ya, catatan. Susah nih ya, karena PDF-nya Ana tadi mau jadiin PDF tapi nggak bisa gitu, error. Dan waktunya udah mepet. Ya, sini catatan. Ini Ana masih share screen nggak nih? Hilang ya? Oh nggak, bener, masih. Ini error nih, ya Allah, ini gimana nih, tolong. Ini mana tombolnya ya? Astagfirullahaladzim. Sebentar, ini error ini. Ini ya, tombol si ininya nggak lihat nggak, Hot? Tombol si yang buat ilangin coretannya di mana ya? Nggak ada, ini hilang. Di stop dulu rekamannya, maksudnya di pause dulu ya. Aduh ya Allah, gimana ini? Anak keluar bentar ya. Astagfirullahaladzim. Ini gimana ceritanya ini? Tuhdafu hamzatul wasli lafzan wa khattan min alif ta'rif idza dakhala 'alaiha ya. Oh, ini catatan yang sudah dibahas ya sebenarnya. Ini hamzatul wasl terhapuskan lafaz dan khattan kalau bertemu apa? Alif lam ta'rifnya lam jar atau lam taukid. Apa itu lam jar, lam taukid? Ya, enggak ada jelasin di sini ya. Bahasa Arab. Nah, kemudian tuhzafu hamzatul wasl lafzan duna khattan, terhapusnya hamzah wasl secara lafaz duna khattan, tanpa khat, yaitu tulisannya, di sisa huruf jar yang lainnya selain lam jar sama lam taukid. Kemudian ini kita membahas tentang hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i pengertiannya adalah hiyal hamzatus sabita fi halatil wasli wal bad', yaitu hamzah qata' adalah hamzah yang dia itu tetap. Maksudnya pengucapannya dan penulisannya itu tetap ada, baik secara keadaannya secara wasol ataupun keadaannya secara bada. Bada itu apa? Di awal kata ya, ketika ingin memulai kata dengan hamzah qata' tetap terbaca. Tulisannya pun tetap ada. Ketika wasol bersambung pun hamzah qata' tetap terbaca, nggak kayak hamzah wasol ya. Tetap terbaca dan penulisan hamzah qata' pun masih ada. Sumiyat bi hamzatul qata'i, kenapa kita namakannya hamzah qata'? Disubutiha fil wasl. Karena dia tetap ada, tetap terbaca ketika wasal hamzahnya, nggak kayak hamzah wasal, makanya dia disebutnya hamzatul qata'. Fayan qati'u bin nutqi bihal harf alladhi qablaha anil harf alladhi ba'daha. Karena fayan qati' terputus, maksudnya pengucapannya ini terpisah ya antara huruf sebelumnya dengan huruf setelahnya, paham nggak? Misalnya an'amta, nggak kita baca
nggak kita baca hamzanya hilang gitu. Jadi tetap terbaca, dia terputus. Jadi terpisah dengan makhraj. Kita nyebutin makhraj hamzah sendiri, dengan makhraj setelahnya sendiri, dengan makhraj sebelum hamzahnya pun sendiri. Nah, makanya disebut qata'. Wa hadza bi khilaf hamzatul wasl. Fa innaha tusbitu fil bada' faqat wa tasqutu fid darj. Nah, kalau misalnya hamzah qata berbeda tuh, khilaf beda dengan hamzah qata. Kalau hamzah wasal mah justru dia cuma terbaca ketika di awal kata aja, tapi kalau misalnya udah bersambung wasal enggak terbaca lagi. Hukumnya jatuh ya. Tidak terbaca lagi. Mawadhi'uha, hamzah qata ini berada di mana aja ya. Mawadhi'uha tuh tempat-tempatnya, lokasi-lokasinya. Nah, di mana aja? Tujadu fil asma fi masdaris sulasi rubai wal af'al fi madis sulasi wa madir rubai awa amrihi wa huruf mutlaqan ma'ada alif tarif. Jadi hamzah qata ini ada di mana aja, Khot? Ada di asma, isim, ada di isim-isim, isim yang terdapat pada masdar sulasi, ada yang di rubai, ada yang di fi'il. Fi'ilnya ada di mana aja? Ada yang fi'il madhi sulasi, ada hamzah qata'nya itu fi'il madhi rubai, dan ada juga di fi'il amrnya. Dan di huruf juga ada hamzah qata'. Kecuali alif lam ta'rif, nggak ada yang diawali dengan hamzah qata', semuanya wasal. Wa fil asma, katanya. Wa fil asma, contoh hamzah qata' di asma, di isim. Contoh nih, azwaj. Azwajum mutahharah. Nih, ada hamzah qata' ya. Kemudian contoh di fi'il. Anba'ahum bi asma'ihim. Nih, anba'ahum. Ini juga ada hamzah qata', tapi asma'ihim ini di isim. Ini isim ya. Yang amba'ahum ini baru fi'il. Kemudian di huruf, contoh di huruf inna. Nah, ini huruf nih, ada huruf inna. Innallaha ya'murukum ya. Kemudian di sini al-farqu. Apa artinya al-farqu? Perbedaan. Perbedaan baina artinya antara hamzatul qata' wa hamzatul wasl ya. Yang pertama, ta'ti hamzatul qata' sakinah au mutaharrikah, amma hamzatul wasl la ta'ti sakinah abadan bal mutaharrikah daiman. Hamzatul qata' itu ada yang bentuk dia bersukun ya, hamzahnya itu ada yang sukun, kalau qata' ada juga yang berharokat. Tapi kalau hamzah wasal selamanya nggak ada yang sukun, selamanya ya, hamzah qata' itu nggak ada yang sukun, tapi dia selalu berharokat. Begitu. Kemudian yang kedua, tusbitu hamzatul qata' fil wasl wal bad'. Bainama tasqutu hamzatul wasl fil wasl wa tusbitu fil bad'. Kalau hamzah qata' itu dia terbaca ketika wasal ataupun di awal kata ya, berbeda dengan hamzah wasal yang mana dia tidak terbaca lagi ketika wasal, tapi dia hanya terbaca di awal kata. Kemudian perbedaan ketiga, ta'ti hamzatul qata' fi awalil kalimah aw wastuha aw tarfuha, bainama ta'ti hamzatul wasl fi awalil kalimah faqat. Hamzah qata' itu dia bisa berada di awal kata, di tengah-tengah kata, ataupun di ujung kata. Berbeda dengan hamzah wasal. Hamzah wasal cuma ada di awal kata aja. Ya kan? Kemudian perbedaan keempat. Ta'ti hamzatul qata' ma'al fi'l mudhari' wa fi'lur ruba'i wa madhis sulasi. Bainama hamzatul wasal la ta'ti ma'a hadhil af'al. Nah, hamzatul qata' itu bisa berada di fi'il mudhari'. Nah, ada juga di fi'il rubai, ada juga di fi'il madhi sulasi. Tapi kalau hamzatul wasl dia gak ada hamzah wasl di fi'il-fi'il yang disebutkan tadi. Cuma ada hamzah qata', tapi kalau hamzah wasl tidak ada
di fiil-fiil yang disebutkan tadi. Apa aja? Fiil mudhari dia nggak ada hamzah wasalnya, fiil rubai juga nggak ada hamzah wasalnya, fiil madhi sulasi juga nggak ada diawali dengan hamzah wasal. Kemudian perbedaan kelima, ta'ti hamzatul qata' ma'al asma' wal af'al wal huruf mutlaqa. Wa ta'ti hamzatul wasl ma'ahum aidan walakin fi mawadhi' makhsusah kama dzakarna min qabl. Hamzatul qata' ini juga bisa berada di isim, bisa berada di fiil, bisa berada di huruf secara mutlak. Nah, hamzatul wasl juga sama, ada yang di isim, fiil, huruf, tapi kalau hamzah wasl itu dia cuma terletak di beberapa tempat yang khusus saja, yang mana sudah kita sebutkan sebelumnya di materi-materi sebelumnya ya, sudah kita jelaskan hamzah wasl itu berada di mana saja. Tidak secara mutlak seperti hamzah qata' pasti ada di sini di sini, enggak kayak hamzah qata'. Perbedaan keenam, hamzah qata' hamzah qata' itu ada yang asli, ada yang tambahan dia bentuknya. Jadi hamzah qata' itu ada yang asli, ada yang tambahan. Asliyah au zaidah. Bainama hamzatul wasl la takunu illa zaidah. Berbeda dengan hamzah wasl, dia itu nggak ada yang bentuknya asli. Selalu bentuknya hamzah wasl itu tambahan. Ya, jadi hamzah wasl itu bukanlah asli, tapi dia salah satu bentuk tambahan dari kata. Contoh hamzatul qata' ya. Contoh hamzatul qata'. Contoh hamzatul qata' fi awalil kalimah. Awal itu artinya pertama, berarti di awal kata. Contohnya inna a'tainakal kautsar. Nah, inna. Contoh di tengah kata. Wa bi'rim mu'attalatin wa qasrin. Nah, nih, wa bi'rinnya di sini. Wa bi'r. Ya. Kemudian filter fil kalimah di ujung kata, di akhir kata ya maksudnya ini. Wahayyi lana min amrina rasyada. Wahayyi. Ya, di ujung. Harokatnya, harokat apa nih maksudnya? Harokat hamzah qata'nya. Wahiyya fil af'al qiyasiyah wa takun maftuha au maksura au madmuma au sakinah. Harokat hamzah qata' di fi'il-fi'il yang qiyasiyah ya. Apa itu fi'il-fi'il qiyasiyah? Fi'il-fi'il yang beraturan, ada hukum sorofnya, ada kaidahnya ya. Nah, hamzah qata' yang berada di fi'il yang qiyasiyah itu bisa dalam berharokat fathah ada, atau harokatnya kasrah juga ada, harokatnya dhammah ada, harokatnya sukun juga ada. Contoh di kalau hamzah qata'nya fathah ya, yang fi'il ya nih, fi'il. Fi buyutin adzinallahu an turfa' adzina. Nih fathah contoh hamzahnya. Nah, yang fathah ini dia berada di fi'ilnya fi'il madhi sulasi, rubai, yang mabni lil ma'lum, ada yang di dalam bentuk fi'il amr rubai, ada yang dalam bentuk masdar madhi sulasi. Ini apa semua ini? Itu kantuna bakal tahu dalam pelajaran sorof dan nahu ya. Pokoknya di pelajaran bahasa Arab ya. Kemudian hamzah qata' yang berharakat kasrah pada fi'il, contohnya wa qalu hadza ifkum mubin, ifkum. Nah, yang kasroh ini biasanya hamzah qata'nya berada di masdar fi'il ya, masdar madi rubai sama sulasi. Kemudian contoh yang dhammah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa ubri'u. Nah, fi'il yang diawali dengan hamzah qata' yang dhammah itu berada di fi'il mudhari' sulasi mazid, ada yang mudha'af, ada yang madhi sulasi, ada yang rubai, ada yang mabni lil majhul. Kemudian contoh fi'il hamzah qata' yang di awal yang dia harokatnya sukun ya. Ya.
Yaitu contohnya walladzina yu'minuna bima. Nah, yu'minuna ya, yu'minuna bima unzila ilaika. Nah, ilaik. Nah, terus juga ada di wahayyi lana hayyi. Nah, ini sukun nih. Wahayyi lana. Nah, faidah, apa faidahnya di sini? Apa sih yang dapat kita ambil dari perbedaan antara hamzah wasl dengan qata' ini? Itu mayyizu baina hamzatil qata'i wa hamzatil wasli nada' qabla al-kalimah al-mabdu'ah bihamzati wawan fa in sahha isqatul hamzah nutqan fahiya hamzatul wasl wa in lam yastaqim an-nutq illa bi isbatiha fahiya hamzatul qata'. Apa maksud dari perkataan ini? Untuk kita bagaimana cara membedakan hamzah qata' dan hamzah wasl ya? Untuk memudahkannya adalah dengan cara kita meletakkan huruf waw di hamzahnya ya. Misalnya hamzahnya ini di awal kata, coba kita taruh waw di situ. Ketika kita menaruh waw di situ dan kita membacanya hamzahnya tidak terbaca, itulah yang dinamakan dengan hamzah wasl. Tapi kalau misalnya dia tetap terbaca walaupun ada hamzah, ada waw sebelum hamzah, maka itulah yang dinamakan dengan hamzah qata'. Contohnya, nah ini kan lihat ada waw, ada hamzah. Nah, hamzah apa nih? Coba kita baca. Wadrib lahum. Oh, wadrib. Oh, hamzahnya nggak terbaca nih. Oh, berarti sah isqatul hamzah fahiya hamzatul wasl. Nah, ini dibolehkannya tidak terbacanya hamzah, maka inilah yang dinamakan dengan hamzah wasl. Nah, ini contoh lagi nih, ada hamzah, ada waw. Nah, ini hamzah apa nih? Wa akhadzal ladzina. Nah, wa akhadzal ladzina. Nah, terbaca hamzahnya kan? La yastaqimun nutqi bi isqat hamzah fahiya hamzah wasl. Nah, hamzah ini tetap terbaca nih. Tidak diiskotkan, tidak dijatuhkan hamzahnya. Maka inilah yang dinamakan hamzah wasl. Untuk hari ini kita pembahasannya sampai sini dulu. Biar tidak puyeng. Besok pembahasannya insya Allah di Senin, Rabu ya. Mulai ke lebih berat ya. Masuk ke bertemunya antara hamzah wasl dengan hamzah qata' dalam satu kata. Bagaimana cara bacanya? Ya, kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan, Akhwati? Ustazah izin bertanya. Ya, tidak boleh. Tadi yang hamzahnya tidak dijatuhkan itu maksudnya hamzahnya tidak dibaca, begitu Ustazah? Yang iskot. Tadi kayaknya terputus. La yastaqimun nutqi bi isqatil hamzah. Ya, jadi hamzahnya ini tetap terbaca, tidak jatuh hukumnya. Walaupun ketambahan waw, hamzahnya terbaca, maka itu hamzah qata'. Tapi kalau misalnya seandainya ada waw di situ, kemudian hamzah itu terjatuh, jatuh ini kan kalau secara literlek ya, kalau tertakut itu kan artinya jatuh. Maksudnya jatuh tidak terbaca gitu, itu hilang. Jadi kita nggak baca lagi si hamzahnya ini, karena ada huruf sebelumnya. Ini hamzah wasl. Tapi walaupun seandainya ini kan kayak Quran Indonesia kan hamzahnya kan ini ya, nggak ada tandanya ya antara hamzah wasl sama qata' ya nggak? Ya nggak sih? Yang Quran itu dobetnya nggak ada perbedaannya. Alif aja gitu. Nah, kalau seandainya sih bisa baca hamzah itu, walaupun ada waw, berarti itu hamzah qata'. Kayak gitu cara bedain. Oh iya Ustazah paham. Jazakillahu khairan. Tapi kan kalau misalnya di Qurannya yang cetakan Madinah kan tetap kita bisa bedain ya. Kalau misalnya hamzah wasl itu ada huruf kepala shad, kalau hamzah qata' ada kepala ain. Tapi kan kalau Kemenak itu nggak ada bedanya ya enggak sih? Nggak tahu, Anda nggak pernah pakai soal. Anda nggak pernah pakai Quran Kemenak. Mungkin Antuna masih ada pakai, ada yang punya gitu. Nah, bisa Antuna lihat. Seperti yang Anda jelasin kemarin di Alhamdulillah sendiri kan nggak ada ya. Alhamdulillah itu kalau di Quran Indonesia yang Kemenak itu langsung aja fathah di atasnya, tapi nggak ada kepala shadnya. Nah, di Quran Madinah ada, tapi nggak ada harkatnya gitu. Jadi kita harus belajar bagaimana nih kita mulai bacanya ilhamdu atau ulhamdu atau alhamdu ya gitu. Karena cuma dikasih tanda kepala shad saja. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan?
Ustazah izin bertanya. Heeh. Tadi kan dijelaskan di perbedaan hamzah wasal dan hamzah qata. Tadi kan hamzah qata itu ada yang asli, ada yang zaidah. Kalau hamzah wasal zaidah ya Ustazah. Nah, yang dicontoh itu yang mana Ustazah, yang menunjukkan hamzah qatanya itu asli, mana yang zaidah Ustazah di kitab tadi Ustazah? Sejauh contohnya ini asli semua. Kalau idahnya nanti kalian bisa belajar di bahasa Arab. Nah, Ustazah. Kalau di sini nanti panjang cerita gitu kan. Itu bukan tempatnya. Untuk mengetahui aja. Tapi kalau secara detailnya apa nggak mungkin kita jelasin di tajwid ya. Cuma udah masuk ke pelajaran ranah nahwu. Nah, Ustazah. Satu lagi Ustazah. Kebanyakan ya kalau kota mah. Iya, gimana Ustazah? Ya kalau kota mah kebanyakan sih asli, setahu Ana. Kalau yang itu ada di beberapa keadaan. Itu mah nanti pelajarannya jauh lah bahasa Arab. Ya terus apa lagi? Tadi Ustazah yang di kata aikah tadi Ustazah. Tadi kan dijelaskan terdapat 4 kata ya dalam Al-Qur'an. Yang dua penulisannya hilang, yang ada hamzah qata, maksudnya ada hamzah wasal, ada hamzah wasalnya, yang 2 hilang gitu. Kemudian tadi kan yang hilang di kata ashabul aikah itu ya Ustazah. Atau gimana? Anak kurang paham tadi. Yang tetap muncul di kata apa Ustazah? Kok di ini juga ashabul aikah ya Ustazah? Itu yang 2 muncul, yang 2 enggak tadi, kenapa Ustazah? Anak masih agak bingung gitu. Ini ya, yang Ana pahami nih. Ini katakan di ayat surat Qaf ini ya, ashabul aikah. Ini kalau kita ingin memulai bacaan aikah di sini tetap harus dari ashabul aikah. Di sini tulisannya gitu. Fatu qra'u ashabul aikah katanya. Bada'an wa waslan jamil qura'. Ana juga sebenarnya kurang mengerti di soal ini. Nanti Ana cari lagi ya. Maksudnya apa ini? Nah, soalnya kok Ana bingungnya kok di atas juga katanya sama gitu. Kalau yang Ashabul bawah, aikah juga. ashabul aikahnya ini nggak ada hamzah wasl. Gitu. Ya, kalau ini ntar Ana cari tahu lagi ya. Kalau jujur Ana nggak begitu paham. Tapi tahu aja, cukup tahu aja apa namanya? Ada 2 yang pakai hamzah, ada yang enggak. Gitu aja ya, cukup tahu aja soal itu. Kemudian kalau misalnya yang ada hamzah gimana cara mulai bacanya gitu ya. Misalnya di kata aikah ada 2 ikhtilaf, ada 2 perbedaan. Ada yang langsung laikah, tapi kalau dihafaz tetap dibaca al-aikah. Ini tandanya bendera ya, berarti panjang ya. Al-aikah gitu. Cara cari tahu lagi. Ya, kita tahu itu aja lah dulu. Nah, Jazakillah khairan Ustazah. ya kalau alam ayaki di buku dalam aja sih nggak dijelasin. Biasa ya, Taisir Rahman ini sangat luas. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Jadi kalau nggak ada, kita tutup saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Ahad cukup banyak yang hadir.